Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Erwin dalam renungan harian Gereja Katolik hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020. Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, saya punya seorang sahabat, dan dia ini punya kebiasaan Bapak Ibu, kalau memilih barang yang hendak dibeli, itu dia punya karakter yang sangat teliti, punya karakter yang sangat detail. Beberapa kali saya pergi dengan dia, dan kalau misalkan dia mau cari sesuatu atau beli sesuatu, itu dikenal dengan teman-teman saya, dia ini orang yang begitu teliti Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan membeli sepatu misalkan, dia itu bisa tahu Bapak Ibu mana yang kurang baik, mungkin ada cacatnya sedikit, mungkin motifnya ada yang tidak sempurna, dan segala macam. Dia begitu detail, dan kadang-kadang kami yang mengikuti dia ini juga merasa capek Bapak Ibu. Tetapi ada sesuatu hal yang begitu istimewa, begitu dia menemukan barang yang terbaik, yang dia pilih dan itu adalah yang terbaik, lalu kemudian dia bayar barang itu, dia bawa pulang barang itu, terus kemudian dia pakai barang itu, maka kami semua yang melihat itu ternyata, waduh, ternyata memang betul-betul bagus, betul-betul indah. Di antara teman-teman kami, sahabat saya satu orang ini memang terkenal barangnya itu bagus-bagus Bapak Ibu, karena memang dia orangnya pemilih yang luar biasa. Ini adalah teman saya Bapak Ibu, seorang manusia biasa yang bisa memilih dengan begitu baik. Pertanyaannya pada pagi hari ini yang perlu kita renungkan sekali lagi, Anda dan saya ini sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, sadarkah kita bahwa kita ini adalah pilihan dari Tuhan sendiri Bapak Ibu? Pada ayat yang ke-16 tertulis demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Bapak Ibu,
apapun alasan Anda menjadi seorang Kristen, bagaimanapun proses Anda menjadi seorang Kristen, yang jelas, yang pasti kalau Anda dan saya menjadi Kristen hari ini itu bukan karena pilihan kita memilih Allah, tetapi justru Allah sendirilah yang memilih Anda dan saya. Dari antara sekian banyak manusia di bumi, Bapak Ibu, kita ini adalah umat-umat anak-anak pilihan Allah langsung, Bapak Ibu. Begitu istimewa, begitu indah bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Apapun alasan Anda menjadi Kristen, tapi sekali lagi saya mau ingatkan kepada Anda bahwa kita dipilih sendiri oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, kalau kita ini dipilih oleh Tuhan, apakah kita ini mencerminkan dalam sikap hidup kita sehari-hari umat pilihan Allah? Kalau kita ini adalah umat pilihan Allah, ada sebuah ciri khas yang tidak bisa hilang di dalam hidup Anda dan saya, yang Anda suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu harus ada. Apa itu? Hidup saling mengasihi. Karena pada ayat yang ke-12 dikatakan demikian, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, dan seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi ini harus ada di dalam setiap anak-anak Tuhan yang disebut Kristen. Sekali lagi, Anda dan saya dipilih langsung oleh Tuhan, dan ciri khas seorang Kristen, anak-anak Tuhan pilihan Allah sendiri, harus hidup saling mengasihi, Bapak Ibu. Apakah hari-hari ini Anda dan saya sudah saling mengasihi, yang menjadi ciri khas seorang Kristen yang benar dan sejati, Bapak Ibu? Kalau mengasihi sesama, yang mengasihi kita itu gampang. Kalau mengasihi sesama yang dia sependapat dengan kita, itu gampang, Bapak Ibu. Mengasihi sesama yang berbuat baik kepada kita itu gampang. Tetapi bagaimana pada saat kita diperhadapkan dengan orang yang begitu membenci kita? Bagaimana pada saat kita diperhadapkan dengan orang yang tidak menyukai kita? Bagaimana kita diperhadapkan pada orang yang telah membuat kita sakit hati, Bapak Ibu? Apakah kita tetap bisa mengasihi mereka, Bapak Ibu? Inilah tantangan kita. Pada ayat yang ke-16 tadi dikatakan, Bapak Ibu, saya ulangi lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu, buah dari perutusan seorang Kristen adalah hidup saling mengasihi. Saya mengajak Anda semua, Bapak Ibu, mari kita buktikan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus tidak salah memilih Anda dan saya. Mari kita buktikan kepada dunia, supaya dunia mengenal siapa Yesus yang benar melalui sikap kita hidup saling mengasihi satu sama lain, Bapak Ibu. Karena kemanapun kita pergi, kita berjumpa dengan siapapun, kita memakai identitas anak-anak Tuhan yang seharusnya hidup saling mengasihi. Sekali lagi, mari saya mengajak Anda semua, Bapak Ibu, kita hidup saling mengasihi untuk membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus tidak salah memilih Anda dan saya menjadi pengikutnya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah memilih kami menjadi pengikut-Mu, menjadi anak-Mu Tuhan. Maka biarlah kami mampu hidup saling mengasihi, terlebih-lebih kepada mereka yang telah menyakiti hati kami, mereka yang tidak suka atas hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh tetap mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan sepanjang hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini biarlah kami hidup memuliakan nama-Mu dan jadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, berkah dalam.
yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada berubah. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan bangsaku.